Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Farihin MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Pendidikan. Di sini saya, Lucy Sapitri, bersama rekan saya, Nurul Alda, selaku kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai manajemen strategi dan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu mengenai sejarah sumber daya manusia yang akan disampaikan oleh Nurul Alda. Secara singkat manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia timbul sebagai masalah baru pada dasawarsa 1960-an. Perkembangan manajemen sumber daya manusia didorong oleh kemajuan peradaban, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan tuntunan daya saing produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Para ahli abad ke-20 mengembangkan manajemen sumber daya manusia menjadi suatu bidang studi yang khusus mempelajari peranan dan hubungan manusia dalam mencapai tujuan. Perkembangan manajemen sumber daya manusia didorong oleh masalah-masalah ekonomis, politik, dan sosial. Pengertian manajemen strategis sumber daya manusia. Manajemen strategis sumber daya manusia adalah praktik menyelaraskan strategi bisnis dengan praktik SDM untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Tujuan dari manajemen strategi sumber daya manusia adalah untuk memastikan bahwa strategi sumber daya manusia bukan sarana, tetapi tujuan itu sendiri sejauh menyangkut tujuan organisasi. Gagasan utama di balik manajemen strategi sumber daya manusia adalah bahwa lembaga harus menyesuaikan strategi sumber daya manusia mereka dalam kerangka tujuan organisasi secara keseluruhan dan karenanya memastikan bahwa ada keselarasan antara praktik sumber daya manusia dan tujuan strategis organisasi. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap usaha suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Hal ini tentu saja tidak lepas dari peran fungsi manajemen sumber daya manusia yang membuat pengelolaan anggota organisasi menjadi lebih mudah. Manajemen sumber daya manusia memiliki beberapa fungsi yaitu 1. Perencanaan, 2. Seleksi, 3. Orientasi, pelatihan dan pengembangan, 4. Evaluasi kinerja. Fungsi manajemen sumber daya manusia. 1. Perencanaan. Fungsi pertama dari manajemen sumber daya manusia adalah membuat perencanaan secara sadar dalam pengambilan keputusan yang dibuat secara matang. 2. Orientasi, pelatihan, dan pengembangan. Orientasi adalah masa adaptasi karyawan baru terhadap pekerjaan barunya dan nilai serta budaya perusahaan. 3. Seleksi. Seleksi adalah proses untuk menemukan karyawan yang sesuai dari beberapa kandidat yang tersedia. Tahap seleksi terdiri dari penerimaan CV. 4. Evaluasi kerja. Evaluasi kinerja adalah kegiatan untuk membandingkan kinerja karyawan dalam satu periode terhadap kesepakatan yang sudah ditentukan bersama. Proses strategi manajemen sumber daya manusia. Menurut Jackson dan Schuler 1990, perencanaan sumber daya manusia yang tepat membutuhkan langkah-langkah tertentu terkait dengan aktivitas perencanaan sumber daya manusia menuju organisasi modern. A. Pengumpulan dan analisis data untuk meramalkan permintaan maupun persediaan sumber daya manusia yang diekspektasikan. B. Perencanaan bisnis masa depan. C. Mengembangkan tujuan perencanaan sumber daya manusia. D. Merancang dan mengimplementasikan program-program yang dapat memudahkan organisasi untuk mencapai tujuan perencanaan sumber daya manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia. 1. Tujuan sosial. Organisasi bisnis diharapkan dapat meningkatkan kualitas masyarakat dan membantu memecahkan masalah sosial. 2. Tujuan organisasional. Meningkatkan produktivitas, mendayagunakan tenaga kerja, mengembangkan dan meningkatkan kualitas kehidupan kerja. 3. Tujuan fungsional.
untuk mempertahankan kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Aktivitas Manajemen Sumber Daya Manusia. Departemen Sumber Daya Manusia membantu manajer melakukan perencanaan sumber daya manusia, merekrut, melatih, mengembangkan, mengevaluasi, pemberian kompensasi, hubungan karyawan, memelihara dan mempertahankan jumlah karyawan dan tipe karyawan yang tepat. Di sini kami melakukan observasi di SMK Ulumul Quran Kunir. Pertama yaitu mengenai profil SMK Ulumul Quran. SMK plus Ulumul Quran adalah sekolah kejuruan tingkat SMA yang berada di Dusun Kunir, Desa Simpar, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang. SMK plus Ulumul Quran mendidik siswa dengan kurikulum Dinas dan berbasis pesantren. Berikut ini adalah visi dan misi SMK Ulumul Quran. Visinya yaitu terwujudnya SMK berkarakter pesantren dan berstandar nasional yang dihitungkan di Kabupaten Subang dan Jawa Barat. Misinya yaitu mencetak dan menyiapkan siswa atau santri yang mandiri, berakhlak mulia, profesional, berdaya saing global melalui pendidikan dengan program keahlian administrasi perkantoran dan juga teknik sepeda motor. Yang kedua yaitu menyiapkan tamatan yang menguasai IPTEK dan IMTAK, serta mampu mengaplikasikan nilai-nilai beragama dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu menyiapkan tamatan kerja. Yang keempat, menyiapkan tamatan yang mempunyai jiwa kewirausahaan. Dan yang terakhir yaitu menyiapkan tamatan yang menguasai ilmu umum dan mendalami ilmu-ilmu agama yaitu kepesantrenan. Yaitu mengenai sarana dan prasarana yang ada di SMK Ulumul Quran. Di antaranya yaitu ruang kelas yang berjumlah 6 ruang, ruang laboratorium komputer yang berjumlah 1 ruang, ruang perpustakaan yang berjumlah 1 ruang, sanitasi guru yang berjumlah 2 ruang, sanitasi siswa yang berjumlah 2 ruang. Serta ada beberapa data sekolah yang kami dapatkan yaitu gurunya yang berjumlah 13 orang, diantaranya 8 laki-laki dan 5 perempuan. Serta tenaga pendidik yang berjumlah 3 orang, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Berdasarkan uraian pembahasan tentang studi pelaksanaan penelitian tenaga pendidik di SMK Ulumul Quran, maka di sini kami dapat memberikan kesimpulan dan temuan mengenai manajemen strategi dan manajemen sumber daya manusia sebagai berikut. Yang pertama yaitu SMK Plus Ulumul Quran mendidik siswa dengan kurikulum Dignas dan berbasis pesantren. Dalam menjalankan kegiatannya, SMK Plus Ulumul Quran Kunir berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Fasilitas yang disediakan di SMK Plus Ulumul Quran Kunir ini menyediakan listrik untuk membantu kegiatan belajar mengajar. Sumber listrik yang digunakan oleh SMK Plus Ulumul Quran berasal dari PLN. Yang kedua yaitu manajemen sumber daya manusia di SMK Ulumul Quran, yaitu mengenai persyaratan tenaga pengajar, yang dimana kualitas pendidikannya harus sesuai dengan disiplin ilmu yang diajarkan. Tenaga pengajar juga harus memahami baca tulis Al-Quran serta rajin dalam beribadahnya. Yang ketiga yaitu peranan yang dilakukan untuk memperluas MSDM di Ulumul Quran, yaitu menanamkan kesadaran diri bagi seluruh sivitas akademik yang berada di SMK Ulumul Quran, mengadakan evaluasi 1 bulan sekali, dan menambahkan kemampuan seperti mengadakan pelatihan. Yang keempat yaitu manajemen strategi yang digunakan SMK Ulumul Quran untuk dapat mencapai tujuan visi misi, yaitu manajemen strategis yang tepat mengacu pada kurikulum, serta mengacu kepada standar kompetensi lulusan. Jadi itu manajemen strategi yang menjadi acuan untuk mencapai visi misi di SMK Ulumul Quran. Yang kelima yaitu peranan manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas belajar di SMK Ulumul Quran, yaitu siswa, orang tua, dan guru. Ketiga komponen ini harus sinergis. Ketika ada salah satunya yang tidak kondusif, maka kualitas belajar tidak akan seimbang. Yang keenam, arah masa depan atau harapan untuk SMK Ulumul Quran ke depannya, yaitu dapat membawa kemaslahatan, kemanfaatan, dan keberkahan, terutama untuk masyarakat sekitar, untuk orang-orang yang berkecimpung di SMK Ulumul Qurannya, dan juga untuk masyarakat. Baiklah, sekian pemaparan materi mengenai manajemen strategi serta manajemen sumber daya manusia yang kami sampaikan, serta hasil observasi yang telah kami lakukan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.